Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Valira ini Kak kedengaran ya. Tadi salamnya Bu Henis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin ini ya, masih ingat nggak pagi? Hari ini Bu Henis ulangi lagi ya. Selamat pagi. Seperti biasanya ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita harus berdoa biar apa? Biar itu lancar ya. Dan kalian paham, kalian mengerti pembelajaran ini ya. Karena sekali lagi kalian itu belajar kan harus mengerti, bukan cuma dihafal aja. Oke? Hari ini yang berdoa siapa ya? Saya. Siapa? Reza. Oke, ya. Kenapa Gilang? Ya, ini Reza, tolong ya dipimpin untuk berdoa untuk pembelajaran hari ini. Semoga lancar, tidak ada kendala, dan temanmu itu paham yang akan dijelaskan oleh Bu Henis. Bisa dimulai Reza? Sebelum memulai belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Terima kasih Reza sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga dengan doa ini pembelajaran akan berjalan lancar ya dan manfaat. Sebelum pembelajaran hari ini kita ice breaking dulu ya biar semangat ya. Karena dengan semangat nanti pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar ya. Yang lesu-lesu yang kemarin tidak semangat sekarang harus semangat ya. Kita lanjutkan ya, kita ice breaking. Tepuk sukses. Bagaimana? Belajar, berdoa, sukses. Kurang, Karina kurang. Kurang. Lanjut lagi. Ayo. Tepuk sukses. Belajar, berdoa, sukses. Lagi apa enggak? Ready ya, terima kasih. Sudah, sekarang Bu Henis akan absen ya karena kemarin ini ya temenmu enggak masuk ya Enggar ini. Masih sakit ah? Sudah dijenguk? Sakit apa Ali? Tipes. Oh panas terus kena tipes itu ya. Oh. Ya, kalian jaga kesehatan ya karena memang musimnya ya. Kalian apa ya intinya itu kalian jaga kesehatan seperti apa, istirahat yang cukup, makan, jangan sampai kalian mengerjakan tugas apa lupa makan atau main HP jadi lupa semua. Jadi jaga kesehatan ya sebelum sakit. Oke, Bu Henis absen dulu ya untuk hari ini. Faradiba Ariza, Ifatur Rahma. Oke, bagaimana kabarnya Ma? Oh ya, Sofi. Oke. Nadira. Ya, Karina. Oke. Terus Nur Jihan. Ya, Rona. Reza. Adiat Magilang. Sebelum pembelajaran selanjutnya, Bu Henis akan mereview lagi ya. Kemarin sudah kita ke hutan mangrove ya, sudah menemukan masalah tentang
yang berhubungan atau berkaitan dengan hutan mangrove? Identifikasi masalah? Oke, Bu Enis akan tayangkan lagi tujuan pembelajaran kalian ya yang kemarin. Biar kalian ingat bahwa hari ini melanjutkan yang kemarin kalian sudah diskusi ya, dan juga melengkapi. Kan kemarin kan tidak terjun langsung lah, kalian sudah ke hutan mangrove, otomatis kan banyak informasi atau data atau fakta-fakta yang kalian bisa lihat langsung, dan kalian nanti kembali ke kelompoknya masing-masing. Tapi sebelumnya kalian lihat dulu. Haidar bisa ini ya, kompetensi dasar. Bu Enis akan mereview lagi ya yang kemarin, menganalisis sebaran dan pengolahan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Terus indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, mendeskripsikan potensi dan persebaran. Kalian sudah tahu ya, sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Selanjutnya mengidentifikasi permasalahan yang ada di hutan mangrove ya. Terus menganalisis pemanfaatannya. Kalian sudah ke sana, otomatis tahu manfaat hutan mangrove itu untuk lingkungan itu seperti apa. Itu kan kalian sudah lakukan atau amati ya pada saat di sana. Terus setelah diamati, otomatis kan kalian menemukan solusi permasalahannya atau pemecahannya. Bagaimana sih mangrove itu biar lestari, apa yang harus dilakukan. Lah kalian sudah tahu kalau sudah terjun ke hutan mangrove ya. Kembali lagi untuk tujuan pembelajarannya ya, sekali lagi untuk tujuan pembelajaran itu mereview yang kemarin pertemuan pertama, yaitu dengan diskusi. Sudah kalian lakukan ya kemarin diskusi, nanti dilanjutkan lagi ya, diskusi dan tanya jawab, mendiskusikan potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Dengan diskusi kalian yang ada 4 kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tanya jawab, mengidentifikasi permasalahan potensi, masalahnya apa yang ada di hutan mangrove itu, di Telocor itu kalian sudah tahu ya. Selanjutnya pemanfaatannya juga kalian diskusikan lagi nanti. Dan selanjutnya yaitu tentang solusi atau pemecahan suatu masalah, khususnya hutan mangrove yang ada di Sidoarjo. Kemarin itu saya bisa tahu hutan mangrove itu lewat sumber internet, buku paket. Kalau saya sekarang melihat langsung, saya tahu perbedaannya. Oh seperti ini hutan mangrove, faunanya yang ada di hutan mangrove itu seperti ini. Terus bagaimana cara pelestariannya, apakah hutan mangrove itu bisa dijadikan tempat pariwisata. Terus kalau ada manfaatnya dengan ekologis atau lingkungan itu seperti apa. Dan juga manfaat yang berhubungan dengan ekonomis yang mendatangkan keuntungan ya dari segi pariwisata, atau menjual kayunya itu ya, untuk dijual kayunya. Dengan itu kalian tahu. Terus di sana itu ada apa saja yang dijadikan identifikasi masalah gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Kalian kerjakan di mana? Ini nanti Bu Enis kasih kertas folio bergaris. Kalian kerjakan di sini. Jangan lupa kalian kasih nama anggotanya, dan juga jangan dikerjakan sendiri. Namanya juga diskusi. Pasti bekerja kelompok atau bersama-sama. Dimulai dari sekarang kalian berkumpul di kelompoknya sama-sama. Ayo. Atau kelompoknya Bu Enis bacakan lagi ya, barangkali ada yang lupa. Kelompok 1 Farah bisa di sini, terserah. Karina, Reza, Haidar. Kelompok 2 Falira, Rona, Nadira, Gilang. Kelompok 3 Ali, Jihan, Sofi, Iva. Sekarang kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Ayo.
singkur-singkuran ya. Hadap-hadapan. Ya, hadap-hadapan. Yang dirapikan kursinya, Mbak. Dirapikan dulu kursinya. Dirapikan kursinya ya. LKPD-nya untuk panduan penyelidikan kemarin enggak hilang loh ya. Mana ya? Oh, masih di sini. Ini. Nanti ya. Bilang, ayo HP-nya taruh dulu ya. Nanti cari informasinya. Nah, ini. Mana LKPD-nya? Mati ya. Kenapa? Kalian kemarin kan sudah ke hutan mangrove ya. Jadi masalah-masalah yang ada di hutan mangrove kamu tuangkan ke dalam narasi ya. Ya, ini seperti ini kamu tulis di sini. Ini sudah ya. Ditulis tangan ya. Ya, ditulis tangan. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Tentang masalah yang diidentifikasi? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, sekarang kelompok pertama akan presentasi. Kelompok pertama mana? Oke. Iya. Ayo langsung. Kenalkan, saya Farina Dewiwardhani dari kelompok 1. Ya. Kenalkan, nama saya Reza Dusiswanti dari kelompok 1. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Mustafa dari kelompok 1. Oke. Ya, yang pertama. Nah. Soal yang pertama, carilah informasi dari berbagai sumber tentang hutan mangrove terkait persebaran hutan mangrove di Indonesia, jenis hutan mangrove, ciri khusus habitat hutan mangrove, kemudian diskusi dengan kelompok kalian dan tulis hasil pencarian dan data diskusi pada tempat yang tersedia. Yang pertama, jenis hutan mangrove, yaitu 1. Hutan mangrove jenis Api-api atau Avicenna spp. Yang kedua, jenis mangrove potada atau Soneratria. Dan yang ketiga, bakau atau Rhizopora sp. Dan yang keempat, lalang atau Blueria sp. Yang nomor 2, ciri khusus. Lahannya tergenang air laut, baik terus-menerus ataupun saat pasang. Mendapatkan sumber air tawar, baik dari sungai atau air tanah yang berfungsi untuk menurunkan salinitas, menambah pasokan unsur hara dan lumpur. Yang nomor 3, persebaran hutan mangrove. Yang pertama, pesisir Pulau Sulawesi, kedua pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, ketiga pantai utara Pulau Jawa, dan keempat pesisir Pulau Kalimantan. Selanjutnya, Yang keras ya, Reza. Selanjutnya, identifikasi hutan mangrove. Tuliskan hasil identifikasi tentang hutan mangrove yang ada di Sidoarjo. Hasil identifikasi ditulis dalam bentuk narasi pada kertas folio bergaris yang berisikan 1. Nama hutan mangrove yang sedang diidentifikasi. 2. Pemanfaatan hutan mangrove, permasalahan yang dihadapi hutan mangrove. Bagaimana? Kelompok lain menanggapi dari presentasi kelompok 1? Ayo, yang moderator siapa tadi? Ada pertanyaan? Angkat tangan, namanya ya disebutkan. Sudah, Bu. Ya, Gilang. Bagaimana, apa pendapat kalian, bagaimana cara agar hutan mangrove tersebut tidak rusak ekosistemnya dan bisa dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar? Kan cepat itu dibuat wisata, bagaimana caranya agar wisatawan bisa menikmati hutan mangrove tersebut tapi juga tidak merusak hutan mangrove yang ada di Telogor itu. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Beri aplaus untuk Gilang ya. Ya, dari kelompok 1, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Gilang? Ya, bisa. Ayo.
ke sana barangkali diskusi dulu. Inti pertanyaannya ya tadi ya, kamu bacakan lagi, Haidar. Pertanyaannya Gilang. Ya. Untuk tadi menjaga kelestarian hutan mangrove biar tidak terjadi kerusakan. Intinya seperti itu. Ya. Yang keras. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Gilang, yaitu cara menjaga kelestarian hutan mangrove, yaitu dengan cara agar tidak membuang sampah di sungainya, terus menggunakan pemanfaatan penggunaan kayu hutan mangrove dengan cara mempertimbangkan kelestariannya, lalu dengan bagaimana caranya kayu di hutan mangrove itu tetap masih ada dengan cara reboisasi, dan juga pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar peduli adanya hutan mangrove, yaitu dengan cara memberikan tempat sampah pada sekitar pesisir pantai tadi. Bagaimana Gilang? Ya Bu, saya kuat Bu. Ya, untuk jawabannya dari kelompok 1 memang benar untuk pelestariannya salah satunya itu membuang sampah di tempatnya ya. Yang kedua, kalau sudah mengambil kayunya kita melakukan reboisasi atau pembibitan kembali. Terus kalau ada pembalakan liar, mengambil secara liar ya kayunya, yaitu ada sanksi seperti itu. Bagaimana dari kelompok 1 ini? Ada yang bertanya lagi? Sudah? Oke. Ya, ayo kamu akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1 yang sangat luar biasa. Tadi ada pertanyaan dari Gilang tentang pelestarian dan sudah dijawab oleh kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Haidar, Farah, Reza sama Karina. Dan selanjutnya yaitu presentasi di kelompok 2. Anggotanya yaitu Gilang, Iva, Nadira, Rona sama Valira. Bu Enis persilakan untuk maju ke depan. Yang jadi moderatornya siapa? Oke. Gilang. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Salam. Setelah itu nanti perkenalkan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Adiatma Gilang Putra Rahmatullah, akan mempresentasikan bersama teman-teman saya. Saya Fadila Renata. Saya Rona Citra Puana. Saya juga Madinah Bida. Yang keras ya suaranya. Ya, itu semua teman-teman saya. Gilang di situ, Oh, nanti oke. mic-nya. Turun, oke. Ya, terus. Oke, saya akan di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita, yaitu mempresentasikan hutan mangrove. Ini saya. 1. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang hutan mangrove terkait persebaran hutan mangrove di Indonesia. Jenis hutan mangrove, ciri khusus habitat hutan mangrove, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Tuliskan hasil pencarian dan hasil diskusi pada tempat yang tersedia. Nomor 1. Ini dapat dikutip dari www.kompas.com. Persebaran hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa. Ya. Sepanjang Tolong pesisir didengarkan ya. Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, Reza, didengarkan. pesisir sebelah Papua, dan lain-lain. 2. Dari kutipan sumber www.godnews for Me Indonesia ID. Jenis-jenis hutan mangrove: Avecenia, Soneretia, Cheryops, Bruguiera, Rhizopora. 3. Eprince Udip ACID. Ciri-ciri hutan mangrove khusus: keadaan tanah yang berlumpur atau berpasir, salitas, pengenangan, pasang surut, dan kandungan oksigen tanah. Menjawab dari pertanyaan yang kedua, nama hutan mangrove. Mic-nya. Iya, pindahkan. Menjawab dari pertanyaan yang kedua, nama hutan mangrove Pulau Lusi. Pemanfaatan hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki banyak manfaat bagi lingkungan maupun kehidupan manusia.
Di Sidoarjo terdapat hutan mangrove, salah satunya adalah Pulau Lusi. Pulau ini diberi nama Lusi karena endapan dari lumpur lapindo di Sidoarjo. Permasalahan yang dihadapi oleh hutan mangrove. Menurut pendapat kelompok kami, permasalahannya yang pertama, penebangan kayu hutan mangrove secara berlebihan bisa mengancam kelestarian, merusak ekosistem, misalnya ikan atau burung yang ada di sekitarnya. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hutan mangrove, sehingga pemanfaatan hutan mangrove belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir, belum ada konsep tata ruang hutan mangrove dari pemerintah, sehingga belum menyentuh pada keberadaan hutan mangrove tersebut. Yang terakhir, solusi dari permasalahan yang dihadapi. Solusi yang dapat kami tawarkan adalah: yang pertama, membuat papan peringatan untuk tidak menebang tanaman mangrove di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Ya, siapa yang mau bertanya dari hasil identifikasi dari kelompok kami? Pertanyaan dibuka. Nggih, monggo. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Farah Dibari dan Isnaini dari kelompok 1. Saya akan bertanya, sebagai generasi muda apa yang harus kita lakukan untuk ikut melestarikan hutan mangrove? Oke. Dijawab langsung atau gimana? Langsung mau. Oke. Ya. Ya. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farad dari kelompok 1. Kita sebagai pemuda generasi bangsa, kita sudah tidak asing dengan sosial media ya. Sosial media sangat dijumpai dimanapun, dan kita dimana-mana tidak jauh dari sosial media. Kita akan memasarkan hutan mangrove tersebut di sosial media, mengamanyakan semuanya agar kita bisa, remaja-remaja penerus bangsa, agar tahu apa itu hutan mangrove, apa itu fungsi hutan mangrove. Dari situ kita bisa menjaga bersama hutan mangrove itu apa yang harus dijaga, hanya tidak dengan sosial media ataupun dari cerita orang-orang. Apa kurang puas? Bagaimana? Oke. Ada Terima lagi kasih. pertanyaan? Ada lagi? Ya. Ya. Mohon izin bertanya, saya Ali Zulfikar, perwakilan dari kelompok 3. Menurut pendapat Anda, bagaimana potensi wisata hutan mangrove saat ini? Oh, ya. Hutan mangrove saat ini sudah terkenal cukup sepi ya, Mas. Karena apa? Di sini remaja-remaja generasi bangsa itu sudah tidak mau tahu apa itu hutan mangrove, apa itu tentang itu yang sekarang itu lagi rame itu tempat-tempat wisata yang kuliner atau sebagainya. Lah kita sebagai generasi bangsa, kita harus mempunyai seperti kelompok agar bisa teman-teman yang lain itu bisa mengikuti kita, agar kita tahu apa itu hutan mangrove. Jadi semuanya bisa terjangkau, bukan hanya kuliner ataupun hal-hal yang modern. Terkadang pelajaran juga itu penting. Oke, terima kasih. Dari jawabannya Gilang untuk kelompok 1 Farah dan juga kelompok 3 Ali, memang benar generasi sekarang itu kan harus mengetahui bagaimana cara pelestariannya. Salah satunya itu berkampanye. Melewat apa? Karena anak muda itu tidak jauh dengan medsos ya, Instagram, Facebook, Telegram dan sebagainya. Terus potensinya juga tadi ya yang dijawab Gilang sudah tepat ya, dengan potensi yang ada di hutan mangrove. Ada lagi yang ditanyakan? Oh sudah. Ya, kamu akhiri. Ya, sekian dari saya dan kelompok saya. Saya memohon maaf bila ada salah kata dari kelompok saya maupun disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plus untuk kelompok 2 yang sudah presentasi yang sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu kelompok 3 yang anggotanya Ali. Ya, ayo dan kawan-kawan. Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami di sini sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, perkenalkan nama saya Ali Zulfikar. Perkenalkan, nama saya Nur Jihan Putri Aulia. Saya Sofi Nurmaulidia. Saya Ibrahim Ashrafin. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tadi. 1. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang hutan mangrove terkait persebaran hutan mangrove di Indonesia, jenis hutan mangrove,
jenis khusus habitat hutan mangrove, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Tuliskan hasil pencarian dan hasil diskusi pada tempat yang tersedia. 1. Di sini kami ada pengertian hutan mangrove, yakni hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di sekitar garis pantai dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. 2. Adapun ciri-ciri hutan mangrove yaitu 1. Memiliki akar yang mencuat ke permukaan air, tumbuh di kawasan perairan payau. 3. Memiliki fauna yang beragam. 3. Hutan mangrove pun memiliki persebaran, yakni tersebar di dataran rendah, yaitu pantai Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Identifikasi hutan mangrove. Tuliskan hasil identifikasi tentang hutan mangrove yang ada di Sidoarjo. Hasil identifikasi ditulis dalam bentuk narasi pada kertas folio bergaris yang berisikan 1. Nama hutan mangrove yang sedang diidentifikasi. 2. Pemanfaatan hutan mangrove, permasalahan yang dihadapi hutan mangrove, solusi yang bisa diberikan atas permasalahan yang dihadapi oleh hutan mangrove. Yang pertama, nama hutan mangrove yaitu Hutan Mangrove Pulau Lusi. Yang kedua, manfaat hutan mangrove yaitu yang pertama sebagai tempat wisata, yang kedua sebagai tempat habitat berbagai jenis burung dan biota laut, yang ketiga mencegah intrusi air dan abrasi, yang ketiga permasalahan hutan mangrove. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan. Beberapa hutan mangrove ada yang berubah menjadi permukiman, tambak atau peruntukan lain. Yang kedua, penebangan mangrove yang tidak memperhatikan kondisi akan mengancam hutan mangrove. Yang ketiga, ketebalan lumpur. Yang keempat, solusi atas permasalahan hutan mangrove. Solusi atas permasalahan yang ada di hutan mangrove diantaranya adalah memberikan aturan tentang alih fungsi hutan mangrove sehingga tidak dilakukan sembarangan, penebangan yang tanpa memperhatikan kondisi hutan mangrove dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan untuk ketebalan lumpur, bisa melakukan pengalihan lumpur atau pengambilan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pegiat lingkungan. Itu tadi dari identifikasi hutan mangrove kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh ya, Gilang. Ya, saya Gilang, saya bertanya. Dari kelompok mana ini? Kelompok 2, Bu. Oh ya. Bagaimana cara Anda agar ekosistem yang rusak itu bisa kembali semula, bukan hanya tentang reboisasi maupun perbaikan? Bagaimana menurut pribadi Anda ekosistem yang rusak agar bisa menjadi normal kembali, bukan hanya tentang jalan keluar untuk reboisasi saja? Sekian, terima kasih. Baik, saya izin menjawab atas pertanyaan Mas Gilang tadi. Oke, selain reboisasi ini juga bisa, ya entah itu dari gotong royong masyarakat tempat sekitar tadi, entah itu dari cara membangun suatu wisata lagi kecil-kecilan. Ya intinya itu tadi, bukan cuma reboisasi. Mungkin dari kelompok 1. Kalau seumpama ini kerusakan yang diakibatkan oleh manusia, ya berarti salah satunya yaitu memberikan sanksi. Ya, memberikan sanksi bila terjadi illegal logging untuk hutan mangrove. Bukan cuma gotong royong aja, tapi manusianya itu loh diberikan kesadaran. Ya, kalau melakukan kerusakan hutan mangrove itu seperti ini, nanti dampaknya seperti ini, gitu ya. Gimana? Ada lagi tadi, Reza? Tadi mau bertanya ya? Iya, ayo diri dulu. Perkenalkan, nama saya Reza Siswanti dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa saja persebaran hutan mangrove yang ada di Jawa Timur? Terima kasih. Ya, terima kasih Reza. Dari kelompok 1 tadi ya? Oh ya. Berikan contoh hutan mangrove yang ada di Jawa Timur.
Baik, saya akan izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Kalau setahu saya hutan mangrove ini tersebar di daerah Malang, yakni di Pantai Sendang Biru, insya Allah ada di daerah sana, serta di Surabaya juga ada, di Sidoarjo pun ada, di mana, di Pulau Lusi itu tadi. Iya. Di Sidoarjo itu bukan Pulau Lusi aja ya, Bu Eni Sambai, itu di daerah Sedati juga ada. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya, Ayah? Sudah, kamu akhiri. Oh, Rona. Ya, Rona. Perkenalkan, nama saya Rona Citra Buwana dari kelompok 2. Izin bertanya, apa yang terjadi jika hutan mangrove sudah tidak ada lagi? Ya, sama-sama. Terima kasih ya untuk Rona dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rona dari kelompok 2. Apabila hutan mangrove tidak ada, maka akan terjadi abrasi air laut. Lah, abrasi air laut ini bisa menyebabkan tsunami. Itu tadi. Terima kasih ya untuk menambahi. Kalau Mama tadi katanya Rona, kalau tidak ada hutan mangrove, nanti apa yang terjadi selain abrasi? Yang kedua, ini adalah akar hutan mangrove itu kan kuat ya, ini untuk berlindungnya ikan, gitu loh ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Ya, diakhiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok yang ada di depan. Terima kasih ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semangat. Dari kelompok 1 tadi ada pertanyaan, terus kelompok 2 juga ada pertanyaan, kelompok 3 semangat lagi, lebih dari 2 pertanyaan ya. Sekarang dikumpulkan hasil kalian. Untuk kelompok 1 ada tanggapan dari presentasi kelompok 2 atau kelompok 3 menanggapi yang tadi presentasi? Bagaimana? Tadi kan presentasi ya kelompok 2. Ya. Kamu kasih tanggapan kelompoknya seperti kelompoknya ini kompak atau apa? Kamu tanggapi? Atau jawabannya ini tidak sesuai kalau ada pertanyaan? Bagaimana? Untuk kelompok 2, kamu tanggapi tadi presentasinya bagaimana? Mungkin ya dari kami tanggapan untuk kelompok kedua dan ketiga jawaban sudah tepat, sudah sesuai dan juga mereka kompak. Oh gitu. Ya. Untuk kelompok ini, tanggapan untuk kelompok 1 sama kelompok 3? Itu Bu, kalau kelompok 1 menurut saya sudah tepat. Semua satu kelompok itu bekerja sama, jadi tidak ada satupun yang ditinggal. Itu namanya kelompok. Kalau kelompok 3 itu kekurangannya hanya satu anak Bu. Jadi semua 3 anak itu membaca, tapi satunya tidak. Nah itu kan sudah tidak menjadi kelompok, jadi kelompok yang utuh. Sekarang Bu Henis tanya, apa hasil analisis tentang hutan mangrove yang kalian temukan? Kelompok 1. Mungkin dari kami analisis untuk hutan mangrove, kami bisa mengetahui bahwa persebaran hutan mangrove tidak aja di daerah Jawa Timur, melainkan ada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa dan Papua. Dan juga kami bisa mengetahui manfaat hutan mangrove bagi kehidupan di dunia ini, yaitu salah satunya agar kita dapat memanfaatkan mangrove dengan baik, maksimal, dan tanpa membuat lingkungan mangrove menjadi rusak tersebut. Oke, terima kasih. Beri plus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, pertanyaannya sama, langsung dijawab atau bagaimana? Ya langsung mau. Oke. Ya menurut analisis dari kelompok saya sih itu Bu, kita bisa melihat ekosistem di situ, perkembangan fauna, flora itu menjadi satu di tempat itu agar mempunyai sarang, dan kita bisa melihat karena adanya hutan mangrove itu bisa bisa tidak terjadi abrasi itu. Abrasi. Pengikisan air laut biar semua normal Bu. Jadi ada tempat-tempatnya gitu menurut saya. Sekian, terima kasih. Beri plus untuk kelompok 2. Ini siapa? Oke. Menurut kelompok kami,
Hutan mangrove ini sangat indah, ekosistemnya juga berjalan dengan baik, tidak ada kendala apapun, serta akar-akarnya pohon-pohon mangrove ini bisa ditempati oleh ikan-ikan kecil maupun hewan-hewan. Dan juga Ya, terima sekian dari kasih. kelompok kami. Oke, dari jawaban atau tanggapan dari beberapa kelompok dari 1, 2, dan 3 sudah kalian analisis ya. Pembelajaran selanjutnya yaitu refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini untuk kelompok 1? Tentang hutan mangrove. Oh, Reza tentang hutan mangrove. Rona? Apa? Tentang pelestarian. Pelestarian. Terus tentang apa lagi? Persebaran. Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah tidak, Bu. Bagaimana menyenangkan untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Ya. Terus yang kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini? Itu, Bu. Kalau yang saya peroleh hari ini tuh, Bu, ya, saya tahu jadinya kalau hutan mangrove itu sangat penting ada di dunia, soalnya buat penyebab atau habitat yang sangat itu, Bu. Oke, untuk kelompok 3, ya, ada kesulitan? Alhamdulillah enggak. Nah, terus yang kamu peroleh dalam pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini yang bisa diperoleh yakni bahwasannya hutan mangrove ini amat sangatlah penting bagi flora serta fauna. Oke. Dan juga bisa untuk mencegah terjadinya abrasi. Ya, terima kasih. Sekarang Bu Enis akan berikan post test ya. Dibuka. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat senang, Bu. Sangat senang. Keras, yang keras. Apakah ada kesulitan? Tidak. Yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini seperti apa? Ayo. Itu, Bu. Sangat menyenangkan kita tahu bahwa hutan mangrove itu sangat penting. Oke. Bagaimana? Ada yang ini? Kita tahu juga persebaran hutan mangrove itu ternyata banyak sekali, tidak hanya di Jawa saja. Ya. Terus ada yang lain? Ada yang lain? Juga bisa tahu bahwasannya hutan mangrove ini banyak jenisnya. Sekarang Bu Enis minta kalian untuk membuat kesimpulan, ya, kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Kurang? Apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini? Kalian tuliskan di kertas. Setelah itu kumpulkan di Bu Henis. Jangan lupa namanya, ya. Kau usah. Kalau sudah, langsung dikumpulkan di Bu Henis. Jangan lupa namanya, kelas, ya. Sudah. Bilang sudah.
Sudah? Oke. Presentasi. Ya. Ada kesulitan? Ya itu. Sudah? Oke, terima kasih. Siapa yang belum mengumpulkan? Sudah? Oke, terima kasih. Oke. Sudah terkumpul semua ya? Sekarang kalian buka HP kalian. Bu Henis akan mengeser untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu Bu Henis akan mengadakan post test ya. Bu Henis akan share linknya ya. Oke, sudah dibuka? Kalian kerjakan post test. Oke, sudah. Ini sekarang ganti ya. Post test ini untuk mengukur kalian dalam pembelajaran ini ya. Dikerjakan dengan teliti, dicermati pertanyaannya. Ada kesulitan? Tidak ada. Ya, sini ya, sudah cukup. Ya, lanjut ya. Ya, lanjut. Sudah benar. Lanjut. Hilang sudah ya? Ya, sudah selesai? Ya, ayo langsung. Sudah. Pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang potensi kelautan ya. Kalian pelajari materinya, dan setelah itu untuk pembelajaran ini alhamdulillah kita sudah selesai dengan semangat. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Siapa yang berdoa, memimpin berdoa? Saya. Oh, Reza. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tetap semangat ya, karena dengan semangat kalian nanti akan lebih senang untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, Bu Henis akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.